Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope we are in a good condition right now. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Now we will learn English lesson in Unit 1 about the time. Ya, hari ini kita akan belajar waktu dalam bahasa Inggris. Sebetulnya you already have learned about the time in the third grade ya. Kalian pernah belajar waktu dalam bahasa Inggris di kelas 3. Masih ingat dong? Ya, yang masih ingat alhamdulillah. Yang sudah mulai lupa, kita preview kembali ya. Oke, di sini ada jam, this is clock ya. Di situ ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum panjang tipis. Itu dalam bahasa Inggrisnya disebut apa sih? Nah, untuk yang menunjukkan jam atau jarum pendek itu adalah namanya hour hand ya. Hour hand atau showing the clock ya, itu untuk to show the clock ya, itu untuk menunjukkan jamnya ya. Nah, kalau misalkan untuk menunjukkan menit yang jarum panjang yang tebal itu adalah minute hand. Minute hand to showing the minute ya, untuk menunjukkan menitnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah namanya second hand. Itu berguna untuk menunjukkan detik dalam jam atau showing the second. Oke, tadi ada hour hand, minute hand, second hand. Hour hand untuk menunjukkan jam, minute hand untuk menunjukkan menit, and then second hand untuk menunjukkan detik. Nah, sebelum kita ke contoh pengucapannya dalam bahasa Inggris, nah kalian harus tahu dulu nih vocabulary dalam pengucapan jam apa aja, atau kosakata untuk menyebutkan jam apa saja. Nah, di sini ada past. Past itu artinya lebih. Nah, kalau misalkan kalian menyebutkan contoh jam 1 lebih 1 atau jam 1 lebih 5, berarti kalian menggunakannya past ya. Terus ada to itu artinya kurang. Nah, contohnya kalau dalam penyebutan to itu misal jam 2 kurang 5 menit ya, berarti menggunakan to. Jam 2 kurang 5 menit bahasa Inggrisnya adalah 5 to 2 ya. Jam 2 kurang 5 menit. Terus ada half or 30 artinya ada 30 menit. Jadi kalau misalkan jarum panjangnya atau minute handnya itu ke angka 6, berarti itu adalah 30 menit atau half ya. Half bisa 30. Terus ada quarter. Quarter itu adalah 15 menit ya. Kalau misalkan minute handnya ke angka 3, berarti itu adalah 15 menit atau dalam bahasa Inggrisnya quarter. Terus ada lagi AM. AM itu adalah keterangan untuk menunjukkan jamnya itu jam 12 malam sampai jam 12 siang ya. Pagi biasanya ini ya. Ya, kalau misalkan kalian menyebutkan jam di pagi hari, ingat di belakangnya menggunakan AM. Terus ada PM. Nah, PM kebalikannya tadi pagi, berarti kalau PM dari sore, dari siang gitu ya, siang mau ke sore sampai jam 12 malam ya. Itu menggunakan PM setelah kalian mengucapkan waktunya. Oke? Untuk menyebutkan jam dalam bahasa Inggris bagaimana caranya? Yuk, lihat di sini. Kita mulai dari jam 1 ya. Kita mulai dari jam 1 1 o'clock, jam 2 2 o'clock, jam 3 3 o'clock, jam 4 4 o'clock, jam 5 5 o'clock, jam 6 6 o'clock, jam 7 7 o'clock, jam 8 8 o'clock, jam 9 9 o'clock, jam 10 10 o'clock, 11 11 o'clock, jam 12 12 o'clock. Coba kita nyanyikan yuk lagu waktu dalam bahasa Inggris. Yuk. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 and 12 o'clock. Coba nyanyikan biar kalian hafal gimana cara penyebutan jam dalam bahasa Inggris ya.
tadi itu adalah cara penyebutan jam dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan menyebutkan menit bagaimana? Nah, ingat ya, menit kalau misalkan ke angka 1 itu 5 minute, ke angka 2 10 minute, ke angka 3 quarter, ke angka 4 20, ke angka 5 25, and then ke angka 6 half atau 30, atau biasa kalau biasanya menyebutkan half. Nah, kalau ke angka 7 gimana, Bu? Ke angka 7 bukan 35 ya, bukan 35, melainkan 25. Kenapa 25? Kita akan menyebutkan jam selanjutnya, bukan jam 5 lagi. Berarti jam 6 kurang. Kalau tadi kan jam 5 lebih. Nah, sekarang jam 6 kurang ya. Bu, itu kan masih jam 5. Iya, emang ini masih jam 5, tapi jam 5 lebihnya udah lebih banget gitu. Ini mau mendekati ke angka selanjutnya, ke jam selanjutnya, yaitu jam 6. Jadi ini adalah cara penyebutannya, jam 6 kurang 25. Nah, kalau ke sini berarti jam 6 kurang 20. Terus ke sini jam 6 kurang 15. Ke sini jam 6 kurang 10. Ke angka 11 jam 6 kurang 5. Dan ke angka 12 itu jam 6 tepat, atau 6 o'clock ya. Ayo kita coba yuk praktekkan dalam bahasa Inggris. Tadi berarti jam 5 lewat 5 menit. Berarti seperti ini jarum panjangnya ke angka 1. Ke angka 1 itu 5 menit. Berarti 5 lebih itu pas, jamnya jam 5. Berarti 5 past 5. 5 past 5 ya. Jam 5 lebih 5 menit. Sekarang ke angka 2, 10 menit. 10 bahasa Inggrisnya 10. 10 past 5. 10 past 5. Berarti jam 5 lebih 10 menit. Sekarang ke angka 3 ya. Ke angka 3 berarti quarter ya. Quarter itu 15 menit. Berarti quarter past 5. Quarter past 5. Terus kalau ke angka 4 itu adalah 20. Berarti jam 5 lebih 20 menit ya. 20 menit 20 berarti 20 past 5. 20 past 5. Oke. Ke angka 5 seperti ini. Nah, ke angka 5 itu 25 menit. 25 menit bahasa Inggrisnya 25 past 5. 25 past 5 berarti jam 5 lebih 25 menit. Nah, sekarang ke angka 6 ya, atau ini lebih tepatnya kayak gini ya, setengah 6 ya, atau jam 5 lebih 30 menit. Jam 5 lebih 30 menit. 30 adalah bahasa Inggrisnya half ya. Half past 5, atau kalian bisa menyebutkan 30 past 5. 30 past 5, atau biasanya menggunakan half. A half past 5. Oke, kalau misalkan jarumnya ke angka 7 seperti ini, kalian menyebutnya kurang ya. Ini menunjukkan ke angka selanjutnya atau ke jam selanjutnya, yaitu jam 6 kan. Jam 6 kurang berapa ya. Ini adalah kurang 25 menit. Ingat, kalau kurang pakainya to ya. Kalau kurang pakainya to. Berarti 25 to 6. 25 to 6 jam 6 kurang 25 menit. Kalau ke angka 8 berarti kurangnya 20 menit. 20 menit bahasa Inggrisnya 20. 20 to 6. 20 to 6. Nah, ke angka 9 kurangnya 15 menit. Berarti bahasa Inggrisnya quarter to 6. Quarter to 6.
ke angka 10 berarti kurangnya adalah 10 menit. Berarti bahasa Inggrisnya 10 to 6. 10 to 6. Terus untuk ke angka 11 kurangnya berarti 5 menit. Bahasa Inggrisnya 5 to 6. 5 to 6. Nah, kalau misalkan angkanya pas di tengah-tengah seperti ini berarti sudah pukul 6 pas ya. 6 pas. Berarti bahasa Inggrisnya 6 o'clock. 6 o'clock. Nah, seperti itu tadi cara penyebutan menit dalam bahasa Inggris. Bisa menggunakan kurang dan menggunakan to ya. Okay, this is some example of the telling the time in our daily activity ya. For example, this is the cat wakes up at 5 a.m. or the cat wakes up at 5 o'clock. Jadi bisa kalian gunakan 5 a.m. or 5 o'clock. Okay? Okay, next. They take a bath at 6 o'clock or they take a bath at 6 a.m. Ya, boleh menggunakan 6 o'clock or 6 a.m. Next, they pray subuh at 25 to 5 a.m. Ya, jadi bukan 4.40 tapi melainkan 25 to 5 karena ini mendekati ke jam 5. Jadi di situ kan kalau 4.40 berarti ada 20 menit lagi ke angka ke jam 5 ya. Berarti 25 to 5 ya, 25 menit lagi ya ke jam 5. Oke. Terus she have breakfast at 6:15. She have breakfast at 6:15 a.m. ya. Jam 6:15 menit. Ya, anak perempuan itu sedang sarapan jam 6:15 menit. Next, they go to school at 6:30. They go to school at 6:30 a.m. ya. Mereka pergi ke sekolah jam 6:30 menit pagi. Terus they study English at 8 o'clock. They study English at 8 a.m. ya. Mereka belajar bahasa Inggris pada jam 8 pagi atau jam 8 tepat. They read Quran after Zuhur at 1:45. They read Quran after Zuhur at 1:45 a.m. ya. Kenapa Bu bukan 12:45? Karena di situ mendekati jam 1 ya kan, berarti 15 menit lagi. 15 menit lagi mendekati jam 1. Berarti 15 menit itu quarter, jam 1 itu 1. Berarti quarter to 1. Berarti jam 1 kurang 15 menit ya. Oke, next. They have lunch in canteen at 12 o'clock. Ya, mereka makan siang di kantin pada jam 12 siang. They watch TV at 3 p.m. ya. They watch TV at 3 p.m. ya. Mereka menonton TV pada jam 3:20 sore. Jadi menggunakan PM ya.
They clean up the house together at 10 to 10. Ya, ingat, karena ini 9.50 itu mendekati jam 10, berarti 10 menit ke jam 10 ya. Berarti bahasa Inggrisnya 10 to 10 ya. They clean up the house together at 10 to 10 a.m. ya. Mereka membersihkan rumah bersama-sama pada pukul 9.50 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tetap dibacanya 9.50 atau jam 10 kurang 10 menit ya. Nah, he sleeps at 9 p.m. atau he sleeps at 9 o'clock ya. Bisa menggunakan o'clock atau p.m. ya. Kalau untuk jamnya tepat atau pas, kalian menggunakan o'clock biasanya, 9 o'clock ya. Okay, that's all about telling the time in English Unit 1. Yeah, don't forget your assignment. Take a photo in your daily activity, minimum 5 activity, and write on your notebook. Ya, jadi tugas kalian adalah ambil foto kegiatan kalian di rumah, minimal 5 kali kegiatan, dan berikan keterangan waktunya. Oke? Oke, see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.